Junjung empat pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Halo, apa kabar Indonesia? Apa kabar generasi kebanggaan bangsa, baik yang berada di rumah maupun yang berada di Gedung Nusantara 4. Senang dan bangga sekali saya Andi Faika dan rekan saya Resa Arwan dapat menemani Anda menyaksikan secara bersama-sama acara yang bergengsi ini, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Ya, acara ini sangat bergengsi karena diikuti oleh 34 sekolah tingkat SLTA dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ya, dan mereka di sini kembali berkumpul di Jakarta untuk memperebutkan gelar juara nasional. Baiklah, tujuan Lomba Cerdas Cermat kali ini adalah untuk memperkokoh tali persahabatan di antara generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara, juga untuk menguji pemahaman 4 pilar mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, kita di sini sudah kedatangan 3 regu nih ya dari provinsi yang berbeda. Siapa saja nih? Langsung saja ya kita ke sana ya. Kita perkenalkan saja siapa mereka. Di regu A ada SMA Negeri Oransbari, Papua Barat. Salam kebanggaan. Salam-salam dari kami Papua Barat, berani maju siap menang pantang kalah, fighting. Berhenti saling merendahkan, hormatilah perbedaan. Berhenti saling merendahkan, hormatilah perbedaan. SMA Negeri Oransbari. Bisa, bisa, bisa. Baru Indonesia. Indonesia. Iya, luar biasa sekali semangatnya dari Indonesia Timur ya. Iya, benar Baik, kita sekali. akan beralih ke Indonesia Barat. Di regu B ada SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Salam muda-mudi Melayu Kepulauan Riau. Dari Kepri untuk NKRI. Majulah generasi bangsa dalam satu cita paham Pancasila. Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini baru Indonesia. Semangat Semanda. Semanda hu, Semanda ha, Semanda hua, hua. Yes, yes, yes. Hu, Kepri ha, Kepri hua. Yes, yes, yes. LCC Semanda. Jayalah. Baiklah, itu dia tadi dari regu B SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selanjutnya kita beralih ke regu C, yaitu SMA Negeri 1 Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Semansa Pasaman, Sumatera Barat, berprestasi kompetitif religius. Semansa Pasaman, rancak bana, iyo bana, rancak bana, rancak bana, iyo bana, rancak bana. Ranah Minang menjunjung tinggi persatuan, hargai perbedaan, ini baru Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya ketiga regu ini ya. Pastinya Dewan Juri juga semangat nih. Kira-kira Semangat siapa sekali saja ya, nih Dewan Kak. Juri kita pada hari ini? Dewan Kak Faika? juri kita yang pertama ada Bapak Amran SE dari fraksi Partai Amanat Nasional. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi. dan semangat pagi. Semangat 4 pilar. Iya, tepuk tangan. Dan yang kedua ada yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Siregar MSI, Sekretaris Jenderal MPR RI. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah kabar luar biasa, senang berjumpa dengan anak kami di sini. Karena itu saya ingin menyapa dengan salam kebanggaan generasi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada Bapak Aib Suherman dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama generasi kebanggaan bangsa selalu semangat. Iya, baiklah.
Itu tadi para peserta kita dan dewan juri kita, Kak. Selanjutnya kita akan memberitahukan bahwa nanti mereka akan melewati 3 babak ya. Ada yang pertama babak topik kasus, kemudian kedua adalah pilihan benar atau salah, dan yang ketiga adalah 1 lawan 1. Coba aku mau lihat nih, kalian siap gak jadi juara? Siap? Nah, generasi kebanggaan bangsa. Nah, pasti para pemirsa di rumah ini sudah tidak sabar seperti apa sih serunya nanti lombanya. Jangan kemana-mana, tetap di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Nama saya Agustinus Sempruren, perwakilan dari Provinsi Papua Barat, SMA Negeri Oraswari. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini. MPR RI luar biasa. Adalah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Salam Manis, program hiburan sekali dalam sebulan. Salam Manis September datang dari Maluku. Salam Manis Maluku Manise bersama Yopi Latul, Harvey Maleholo, Narwe Group, Mary Gaspar, dan Hari Lewaka Besi. Salam Manis Maluku Manise, Minggu 13 September pukul 21, langsung dari Auditorium TVRI Senayan, Jakarta. TVRI, betul sekali. Pelayanan publik, program yang akan memberi pencerahan bagi khalayak, meneropong sisi pelayanan dari setiap tempat yang menjadi pelayan publik. Sudahkah profesional dalam hal melayani, dan sejauh mana tingkat kepuasan mereka yang dilayani? Pelayanan publik setiap Senin pukul 8 WIB di TVRI. Bu, nak berangkat, Bu? Matang-matang. Bu. Dadah ya. Sebagai orang pesisir, kami semua penduduk di sini hanya menggantungkan hidup dengan mencari ikan. Ya, hanya dengan menangkap ikanlah satu-satunya mata pencaharian. Cuma dengan modal apa adanya, kami mengais rezeki setiap hari. Jagalah kekayaan laut kita demi anak cucu. Ketika pagi hari tiba, aku bangun dengan rasa gembira, mandi dan berkemas untuk pergi sekolah. Aku pamit kepada ibu, di mana bapakku sudah duluan pergi ke kebun. Kadang aku hanya dada ketika melihat bapak. Pak, berangkat dulu. Jalan yang jauh, ku tempuh tiap hari dengan jalan kaki. Kadang sendiri, kadang bersama teman. Walaupun sekolahku jauh, aku punya cita-cita yang tinggi. Maka sekolah adalah semangatku. Pak. Junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara masih bersama kami dalam Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Baiklah, kita akan memasuki babak yang pertama, yaitu babak topik kasus Karesa. Peraturannya mudah saja adik-adik. Seperti apa itu? Peraturannya adalah di tangan Karesa sudah ada 3 amplop di mana para masing-masing regu harus memilih salah satu dari amplop tersebut. Kemudian kalian harus mengambil undian pro atau kontra, dilanjutkan dengan memberikan pernyataan dalam waktu 180 detik. Dewan juri akan memberikan nilai 0 sampai 25 dengan kelipatan 5. Untuk mencapai nilai yang sempurna yaitu 25, kalian harus memenuhi beberapa unsur, yaitu penguasaan materi, cara penyampaian materi, dan tentunya ketepatan waktu. Bisa dimengerti adik-adik?
Iya, Baiklah. nah sebelum kita memulai babak pertama topik kasus, kita akan memberi sangat semangat kepada mereka dengan memberikan modal awal nilai dulu nih Kak. Iya. 50 untuk setiap regu. Baiklah, kita akan ke regu A. Pertama kali kalian akan mengambil undian pro dan kontra yang ada di depan kalian. Silakan. Baik, regu A boleh dibacakan mendapatkan undian pro atau kontra? Pro, baiklah. Silakan memilih amplop nomor berapa? 1, 2 atau 3? 2. Nomor 2 untuk Baiklah. regu A. Dan menyatakan argumennya adalah pro. Baiklah, dengarkan dengan baik-baik pernyataannya. Liberalisasi ekonomi perlu dicegah untuk melindungi usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Silakan regu A. Ya, diperbolehkan untuk bekerja sama. Silakan. Silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat setuju apabila liberalisasi ekonomi itu dicegah untuk usaha kecil karena Boleh dibantu temannya? Silakan, masih banyak waktunya. Karena setiap orang baik itu dari pengusaha besar ataupun pengusaha kecil berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hal usaha. Jadi temannya boleh Jangan membantu. ragu-ragu. karena yaitu pada ekonomi kecil yaitu masih memulai usaha awalnya, jadi diberikan kebebasan sehingga dia bisa membesarkan usahanya. Karena jika dia tidak diberikan kebebasan untuk berekonomi, saya pikir itu akan menghambat untuk mempercepat pembesaran usaha tersebut. Boleh ditambahkan, masih ada 1 menit. Dan apabila liberalisasi tidak dicegah, maka pengusaha kecil tidak akan bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar lagi, dan mereka tidak akan bisa maju dan tidak bisa berkembang. Jadi jika pemerintah tidak mencegah itu, maka prinsip keadilan yang ada di Indonesia ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ada yang tambahkan? Masih ada 30 detik. Sekian dan terima kasih. Ya, cukup? Ya, baik. Baik. Bagaimana Dewan Juri? Usaha ekonomi kecil dan menengah itu bisa berkembang karena akan terlindas oleh liberalisasi jika tidak dilindungi, dan mereka coba membangun argumentasi dengan terbata-bata dan tersendat-sendat, namun logikanya bisa diterima. Kami berikan nilai 15. 15 untuk regu A. Baiklah, terima kasih regu A. Selanjutnya kita akan beralih ke regu B. Mendapatkan undian pro atau kontra? Pro, baiklah. Akan memilih amplop nomor berapa? Amplop Nomor 1. Baik, Kak Faika akan membacakan pernyataannya. Silakan. Baiklah, perhatikan dengan baik-baik. Penggunaan pengantar bahasa asing, bahasa Inggris di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia. 180 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami sangat pro dengan adanya pernyataan bahwa penggunaan bahasa asing
sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tertentu. Karena dengan adanya hal ini dapat memajukan Indonesia di antara di dunia internasional, khususnya dalam menggunakan bahasa asing tersebut, salah satunya bahasa Inggris. Mengingat pada saat ini bahasa yang digunakan di dunia ini adalah bahasa Inggris. Jika penggunaan bahasa Inggris lebih dilancarkan lagi di sejumlah sekolah-sekolah tertentu di Indonesia, maka akan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia khususnya dalam persaingan di dunia internasional. Masih banyak waktu, temannya boleh membantu. Baiklah, hal ini juga sesuai dengan visi misi Indonesia yang ditentukan dalam Ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Hal ini juga meningkatkan produktivitas dan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Bisa dibayangkan apabila dalam suatu sekolah menggunakan pengantar bahasa asing. Namun dalam implementasinya RSBI yang rintisan sekolah berstandar internasional dihapuskan. Padahal itu menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada, tentu saja Indonesia akan mampu bersaing dengan negara lain. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Boleh ditambahkan? Masih ada waktu 50 detik, masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan adanya penggunaan bahasa asing di sekolah, diharapkan dapat membantu masyarakat sejak dini, terutama kita remaja, untuk lebih mempersiapkan diri dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Mengingat dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu, kita diharuskan untuk bisa berbahasa asing. Selain itu dengan adanya MEA juga akan memungkinkan bangsa Indonesia untuk bertukar pekerjaan di negara lain. Jadi salah satu mengingat bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, selain itu penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Bahasa, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Baik, terima kasih Adi, waktunya sudah habis. Tepuk tangan untuk Regu B. Baiklah, selanjutnya kita ke Regu C. Silakan dulu Dewan Juri. Untuk yang terakhir itu waktunya habis, karena nanti mungkin akan timbul kontroversi. Jadi kami ambil logika-logika yang pertama itu, jadi yang terakhir itu tidak saya ambil dulu itu, karena tidak tuntas, dan nilainya 25. Baiklah, tambahan poin untuk Regu B. Baik, dari Regu C mendapatkan undian pro atau kontra? Kontra, dan sisa amplop yang terakhir adalah 3. Perhatikan baik-baik pernyataannya. Untuk mencapai kemandirian ekonomi, Indonesia tidak boleh mengadakan hutang baru kepada negara lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kami tidak setuju dengan Indonesia menambah utang baru ke negara lain karena Indonesia perlu mengoptimalkan pendapatan dari pajak BUMN, dari pajak keuntungan BUMN dan potensi daerah sehingga supaya bisa menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang mandiri. Selain itu, apabila kita tidak mempunyai utang ke luar negeri, kita belum bisa hidup mandiri. Dan itu utang ke negara lain juga memiliki dampak negatif, di antaranya adanya tekanan dari para kreditur yang mendesak pelunasan utang itu dan mendesak agar utang itu diprioritaskan daripada kebutuhan domestik. Sedangkan para kreditur berpendapat kurang lebih begini,
untuk menjamin kelancaran modal ke negara Anda harus untuk menjamin kelancaran modal ke negara Anda harus mendapatkan keyakinan dari para investor untuk atas penanaman modal ke negara Anda. Untuk itu Anda harus meyakinkan para investor untuk melunasi utangnya dan membayar cicilan tiap tahunnya. Boleh ditambahkan, masih ada 1 menit lebih waktu yang tersedia. Jadi kesimpulannya Indonesia tidak perlu mengadakan utang lagi ke negara lain karena Indonesia bisa mengoptimalkan pendapatan dari pajak, keuntungan BUMN dan potensi daerah apabila masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah kaya akan sumber daya alam dan Indonesia bisa akan itu. Cukup sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Regu C. Bagaimana Dewan Juri? Terima kasih kembali Rancak Bana dan mencoba membangun argumentasi yang pro tadi kan? Pro apa kontra? Pro. Kontra. Jadi tidak boleh mengadakan hutang baru kepada negara lain. Kalau Anda kontra, tapi dalam sikap Anda tadi menyatakan pro itu. Kan? Itu kan? Karena kalau kita setuju dengan itu, kita bebas dari hutang segala macam, tidak diperalat lagi. Tapi kalau kita kontra dengan itu, ya kita akan berarti boleh mengadakan hutang lagi. Sementara Anda mengatakan tidak boleh berutang, tidak boleh berutang. Jadi saya tanya sekali lagi, apakah Anda tadi pro atau kontra? Undian kalian tadi? Pro apa kontra tadi? Kontra. Soalnya nggak jelas. Jadi pertanyaan tadi, untuk mencapai kemandirian ekonomi, Indonesia tidak boleh mengadakan hutang kepada negara lain. Itu argumentasi Anda tadi itu pro. Kalau argumentasi kontra, boleh, berarti kan itu kan. Tapi Anda mengatakan tidak boleh. Jadi argumentasi Anda yang mau kami pegang itu, apakah boleh kita katakan bahwa mereka memilih pro atau karena dari pernyataan itu memilih pro, namun sikapnya adalah kontra. Dalam pertanyaan mereka milih kontra, tapi sikapnya itu pro. Alasannya tadi tidak jelas pertanyaannya. Baik, supaya Anda tidak bingung, kami hargai itu, kami berikan nilai karena Anda antara pro dan kontra, dikasih jalan tengah 15. 15 untuk Regu C, baiklah. Iya, babak pertama sudah kita lewati dengan baik. Kita akan membacakan hasil nilainya sementara hingga babak ini. Skor. Baiklah, di Regu A mendapatkan nilai 65. Regu B tadi meraih angka sempurna dan kini menjadi 75. Dan Regu C mendapatkan nilai 65. Baiklah, itu tadi babak pertama sudah kita lewati dengan sangat baik. Jangan kemana-mana, tetap di Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Saya Siska Wulandari, perwakilan dari SMA Negeri 1 Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Acara ini sangat mendidik sekali, asik, dan dapat pengalaman baru juga, bisa kenalan dengan teman-teman dari provinsi lainnya. Kami menjadi lebih bangga menjadi anak Indonesia. MPR RI, Rancak Bana. Terbaik di Cerdas Cermat MPR. Rezi, ya? Kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia.
menghijau bergelombang. Semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Kita kembali di Indonesia Malam. Berbagai peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari bisa Anda saksikan lewat Indonesia Malam. Kegiatan pesantren kilat tahun ini merupakan pesantren kilat pertama. Beragam informasi dipaparkan secara lugas dan terpercaya. Hal tersebut terjadi akibat serangan hama orang yang terjadi hampir di Indonesia Malam setiap hari pukul 19 di TVRI. Terlihat dalam kondisi miring dan nyaris terbalik. Randai adalah sebuah kesenian tradisional yang berbentuk teater rakyat yang seluruh komponen seni lengkap di dalamnya. Ajaran-ajaran adat bisa dilihat dari dalam permainan randai. Randai perlu kita bina bersama-sama. Dengan inilah generasi-generasi muda itu akan memahami adat dan budayanya sendiri. Bu, nak berangkat, Bu? Matang-matang. Bu. Dadah ya. Sebagai orang pesisir, kami semua penduduk di sini hanya menggantungkan hidup dengan mencari ikan. Ya, hanya dengan menangkap ikanlah satu-satunya mata pencaharian. Cuma dengan modal apa adanya, kami mengais rezeki setiap hari. Jagalah kekayaan laut kita demi anak cucu. Pemirsa, kami kembali dengan Indonesia Terkini, kali ini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan beberapa kebijakan yang terdapat dalam paket kebijakan ekonomi, diantaranya kredit usaha rakyat dan percepatan pencairan dana desa, sudah dikerjakan pemerintah 2 bulan lalu untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta agar Wakil Presiden Yusuf Kala mengawal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai paket kebijakan ekonomi September 1 baru rencana dan yang terpenting adalah pelaksanaannya. Mengenai banyaknya kritikan masyarakat yang menganggap kebijakan tersebut terlambat, Wapres Yusuf Kala mengatakan pemerintah sudah melakukan beberapa poin kebijakan yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, diantaranya kredit usaha rakyat dan dana desa. Pemerintah akan melakukan sosialisasi agar dana desa dapat digunakan dengan baik dan mendorong perekonomian di desa-desa. Ya, kita menjaga pelaksanaannya. Beliau minta bagaimana saya menjaga pelaksanaannya karena kan baru rencana. Yang penting pelaksanaan. Banyak di situ yang sudah dikerjakan sejak 2 bulan lalu. Seperti KUR, seperti dana desa. Sebenarnya sudah dikeluarkan, hanya prosesnya yang telah kita perbaiki. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan 3 paket kebijakan ekonomi yang diberi nama Paket Ekonomi September 1 untuk merespon kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia. 3 paket kebijakan tersebut diantaranya mendorong daya saing industri nasional, mempercepat implementasi proyek strategis nasional dan menghilangkan hambatan yang ada dan menyederhanakan izin, serta meningkatkan investasi di sektor properti.
Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali 30 menit mendatang. Terima kasih, sampai jumpa. Junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Generasi Kebanggaan Bangsa masih bersama kami di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Iya, kita akan masuki babak kedua, yaitu babak pilihan benar atau salah. Bagaimana sih Kak peraturannya? Ya, di babak ini sebenarnya caranya cukup mudah, tapi kalian butuh kecermatan dalam mendengarkan pernyataan-pernyataan yang akan kami bacakan. Jadi nanti kami akan baca sejumlah pernyataan, tugas adik-adik hanya menjawab apakah pernyataan itu benar atau salah. Jika benar tekan 1, tapi kalau salah tekan 2 ya. Nah, nanti kalian akan berikan waktu berpikir hanya 5 detik saja ya. Nilainya pun akan variatif mulai dari 0 sampai 10 tergantung dalam satu regu menjawab ada berapa orang yang menjawab dengan tepat ya. Dan pada babak kali ini kalian tidak boleh bekerja sama ya, junjung sportivitas dalam pertandingan ini. Ya. Sudah siap semuanya? Ya, baik. Langsung saja kita mulai ke pernyataan pertama. Salah satu sebab presiden dan atau wakil presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila presiden dan atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawabannya adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Iya. Skor. Pada soal ini regu C unggul dengan poin 10, regu B 6 dan regu A 3. Baiklah, masih harus tetap konsentrasi ke pernyataan selanjutnya. Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri silakan. Jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Baiklah, regu A memimpin dengan 7 poin, dari regu C 3 poin dan regu B 1 poin. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, beri semangat. Ya, tetap konsentrasi ya. Baik, silakan Kak. Baiklah, selanjutnya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawabannya benar. Iya, jawaban yang tepat adalah benar. Iya, regu A 10 poin, regu B 10 poin, regu C 10 poin. Pertahankan ya. Berarti nilainya ya Kak Resa. Baiklah, pernyataan selanjutnya. Salah satu latar belakang dilakukannya peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Adalah karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di negara Republik Indonesia. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawabannya adalah benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Regu C unggul dengan 8 poin, disusul regu A 4 poin dan juga regu B 4 poin. Baiklah, masih tetap berkonsentrasi. Pernyataan selanjutnya. Oh, kurang jelas. Oh ya, baik.
Salah satu rekomendasi dari ketetapan MPR RI nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Regu B mendapatkan poin 10, disusul Regu C juga sama, poinnya 10 dan Regu A 8. Baik, kita akan masuk ke pernyataan berikutnya, dengarkan baik-baik. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Karena Presiden berwenang menetapkan Hakim Agung, maka Presiden mempunyai wewenang menolak penetapan Hakim Agung yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Jawabannya salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Mari kita lihat perolehan skor. B unggul dengan 10 poin, A 8 poin, dan C 8 poin. Baik, kembali konsentrasi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah karena hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri? Jawabannya adalah benar. Jawabannya tepat adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor. Regu B memimpin 10, Regu C 10 poin, dan Regu A 8 poin. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Benar atau salah? Tiga, dua, 1. Dewan Juri? Jawabannya adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Mari kita lihat. Regu B memimpin dengan 10, Regu C 9 poin, dan Regu A 5 poin. Ya. Baiklah, ayo Regu A, Regu B, Regu C kembali konsentrasi ya. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri? Jawabannya adalah salah karena jumlah anggota DPRD itu disesuaikan dengan jumlah penduduk di setiap daerah. Baiklah, jawaban yang tepat adalah salah. Regu B memimpin dengan 9 poin, dan Regu C 9 poin, dan Regu A 7 poin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kembali konsentrasi. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan alat pemerintah. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri? Salah,
bukan sebagai alat pemerintah tetapi sebagai alat negara. Baiklah, jawaban yang tepat adalah salah. Regu B memimpin dengan 10 poin, Regu C 9 poin, dan Regu A 8 poin. Ya, dan di babak ini soalnya sudah habis. Baiklah. Kita akan segera membacakan nilai sementara hingga di babak kedua ini. Regu A mendapatkan 125. Regu B mendapatkan 155 dan Regu C 151. Ya, hingga saat ini unggul sementara adalah Regu B ya. Tapi kita masih ada satu babak lagi, yaitu babak penentuan babak 1 lawan 1. Seperti apa sih serunya nanti ya Kak ya? Seru sekali sepertinya Jangan ya Kak ya. kemana-mana, tetap di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Salam muda-mudi Melayu Kepulauan Riau. Baik, saya Silky Rizka Sulfiana, perwakilan dari teman-teman Provinsi Kepulauan Riau, sangat bangga dan bahagia bisa ikut serta menjadi peserta dalam ajang bergensi LCC MPR RI tahun 2015. MPR RI, jayalah! Adalah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Panggung Eksis, acara musikal yang dihias sederet musisi dan penyanyi berbakat, memberi sentuhan keakraban dan keceriaan. Panggung Eksis, gaya dan ekspresi anak muda. Mari bergabung di sini, Senin hingga Jumat, pukul 16.30 di TVRI. Junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa, jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, masih bersama kami, masih ada Resa Arwan dan juga Andi Faika dalam Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Baiklah, kita akan memasuki babak yang ketiga, yaitu babak 1 lawan 1. Peraturannya akan dijelaskan ya Kak? Baiklah, peraturannya masing-masing regu dipersilakan untuk mengutus satu temannya berdiri di podium untuk setiap soal secara bergantian. Dan kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang berhak menjawab adalah regu yang menekan bel terlebih dahulu. Jawaban yang benar akan diberikan nilai 10, namun apabila jawabannya salah akan dikurangi 5 atau minus 5. Soal dibacakan dan diperebutkan kembali apabila regu sebelumnya mendapatkan nilai minus 5. Bisa dimengerti? Iya. Baiklah. Kita Baik. mulai saja. Ini kayaknya agak kurang semangat ya, coba. Iya. Siap jadi juara? Siap. Generasi kebanggaan bangsa? Baik, langsung saja kita sambut peserta pertama dari Regu A, Regu B, dan Regu C. Silakan langsung ke podium. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita di sini. Baik, kita akan tes belnya terlebih dahulu. B, silakan. C, iya. Dengarkan baik-baik soalnya. Tujuan dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, soal tidak terjawab. Berikut kembali ke tempatnya. Dilanjutkan dengan teman selanjutnya. Baiklah, akan kami jawab. Tujuan dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 adalah agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun 2020. Agak-agak lupa-lupa ingat ya. Baik, peserta kedua sudah siap? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 8/MPR/2001 adalah tentang Regu B. Dilanjutkan Regu B. Tentang
pencegahan korupsi, kolusi, dan pencegahan korupsi, penyelenggaraan negara yang bersih, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dewan Juri? Ya, -5 untuk regu B. -5 untuk regu B. Ya. Baiklah, soal akan dibacakan dan diperebutkan kembali untuk regu A dan regu C. Dengarkan dengan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor regu C. Tentang rekomendasi pemberantasan tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, Dewan Juri? tepat untuk regu C nilai 10. Iya. Baik, silakan peserta berikutnya. Wah, mereka bersalam-salaman ya. Iya, benar Kak. Tetap semangat dan konsentrasi, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Baiklah, tangan di sebelah tombol bel. Ya. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Regu C. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dewan Juri? Ya, tepat 10. 10 untuk regu C. Baiklah, peserta selanjutnya silakan berdiri ke podium. Ya, ayo regu A dan regu B, jangan mau kalah ya. Saya yakin Baiklah. kalian pasti bisa, cuma kurang cepat dalam menekan bel ya. Tangan bersiap-siap di sebelah tombol bel. Pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 22B adalah regu B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang. Dewan Juri? Ulangi, mohon maaf. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Dewan Juri? Saya kira -5 ya buat B. -5 untuk regu B. Soal dapat diperebutkan kembali dan dibacakan kembali untuk regu A dan C. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara regu C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Dewan Juri? Ya, itu yang tepat. Regu 10 C untuk regu 10. C. Baiklah, peserta selanjutnya silakan ke podium. Ya, jangan ragu-ragu dalam menjawab ya. Yakin saja dengan jawaban kalian. Ya. Baiklah, bersiap-siap tangan di sebelah tombol bel. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Pencipta lagu nasional Halo Halo Bandung. Regu C. Ismail Marzuki. Ya, tepat 10 saya. Baiklah, peserta selanjutnya. Silakan. Peserta ke-6. Tangan di sebelah tombol. Baik, silakan Kak Faika. Baiklah, soalnya diperhatikan agak panjang. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan tersebut terdapat dalam ketetapan MPR RI nomor regu C. Tetap MPR RI nomor 11 /MPR /1998. Dewan Juri? Iya, sudah tepat 10. Iya, 10. Regu C 10 poin. Baik, silakan peserta berikutnya. Ya, ayo regu A dan regu B. Tepuk tangan dong untuk regu A dan regu B supaya lebih bersemangat. Masih ada kesempatan untuk mengejar poin. Ya, bersiap tangan di sebelah tombol. Sabar adik, sabar ya. Di sebelah tombol. Belum dibacakan soalnya. Baik, baiklah. Silakan Kak Faika. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Pernyataan tersebut merupakan Regu rumusan. B. Pasal 20A ayat 3. Dewan Juri? Tepat, regu B 10. Iya, regu B meraih poin 10. Silakan peserta berikutnya.
Masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Baiklah, sepertinya suasananya makin panas nih Kak ya. Hati-hati tangannya di sebelah tombol. Iya, baik. Silakan Kak Faika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 19 ayat 2. Regu A. 560 orang. Dewan Juri. Minus 5A. Minus 5 untuk regu A, masih ada satu kesempatan untuk regu B dan C, tapi soal akan dibacakan kembali dulu ya. Baiklah. Baik, bersiap. Silakan Kak Faika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 19 ayat 2 adalah regu C. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Minus 5C. Minus 5, sayang sekali. Ya, boleh Peserta kembali. selanjutnya. Boleh dibacakan jawaban yang tepat apa Kak Faika? Jawaban yang tepat adalah susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ya, diatur dengan undang-undang. Silakan peserta berikutnya. Tangan di sebelah tombol. Baiklah. Silakan Kak Faika. Regu C, sabar sayang. Baik, silakan Kak Faika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 18B, ayat regu C. Negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, minus 5 untuk C. Minus 5 untuk regu C. Soal akan diulang kembali untuk regu A dan B. Bersiap Kak Fika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 18B ayat 1 adalah regu B. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tepat B, 10 Iya. B. Regu B mendapatkan tambahan poin 10. Baik. Peserta selanjutnya. Terakhir silakan. Tangan di samping tombol. Baiklah. Bersiap. Halim Perdana Kusuma adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali. Ada yang Baiklah. tahu dari provinsi mana? Halim Perdana Kusuma. Iya, benar sekali dari sana Jawa Timur itu tadi. Baiklah. Silakan kembali. Baiklah, sudah dilewati babak ketiga ini dengan sangat baik ya Kak ya. Baiklah, kita akan mengetahui siapa juara pada perlombaan kali ini. Tetap bersama kami di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Musikalisasi dengan warna-warna ceria hadir di Taman Buaya Beat Club menampilkan Janet Glow, Grass, Are You Alone, Aji Dara Vania, The Sliding Down, Ono Band, dan New Jersey Band. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 20. TVRI, betul sekali. Junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Masih dari Gedung Nusantara 4 MPR RI dan ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu ya, ini pengumuman pemenang dalam Lomba Cerdas Cermat MPR RI. Nah, kira-kira siapa ya Kak pemenangnya ya? Masih bingung juga ya Kak, lebih baik kita serahkan saja kepada Dewan Juri untuk membacakan pemenangnya ya Kak. Ya baik, silakan Dewan Juri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan perolehan nilai pada babak soal tematik, topik kasus, soal pilihan benar salah dan babak rebutan 1 lawan 1 pada pengisian lomba cerdas cermat ke-7 tahun 2015 di MPR ini, hasilnya adalah juara ketiga regu A dari SMA Negeri Oransbari Provinsi Papua Barat dengan nilai 128. Juara kedua regu B dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 165. Dan juara pertama regu C dari SMA Negeri 1 Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 191. Dengan demikian, regu C dari SMA Negeri 1 Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagai juara dalam babak penyisihan ke-7 ini dan berhak melanjut pada babak semifinal. Demikian pengumuman dari Dewan Juri dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta dan mohon maaf ketika kami menjalankan tugas sebagai juri terdapat kekeliruan. Dewan Juri ditandatangani Amran SE dari fraksi PAN, Edi Siregar dari MPR dan Aib Suherman dari Sekretariat Jenderal MPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, kita selanjutnya akan mengundang Bapak Dr. Andes Aib Suherman dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberi plakat kepada juara 3, yaitu regu regu A dari SMA Negeri Oransbari Provinsi Papua Barat. Ya, ini dia penyerahan penghargaan kepada regu A yang meraih juara ketiga SMA Negeri Oransbari dari Provinsi Papua Barat. Kemudian saya undang dengan hormat yang Bapak Dr. Andes Edi Siregar MSI, Sekretaris Jenderal MPR RI untuk dapat memberikan penghargaan kepada juara kedua kita yang diraih oleh regu B SMA Negeri 2 Tanjung Pinang dari Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, ini dia pemberian plakat kepada regu B juara 2 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Sangat membanggakan sekali ya Kak prestasinya dari para masing-masing regu. Ya, pastinya mereka juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya, bisa bertemu dengan teman-teman senusantara. Baik, kita undang dengan hormat Bapak Amran SE dari fraksi PAN untuk dapat memberikan penghargaan kepada juara pertama kita yang diraih oleh regu C, yakni SMA Negeri 1 Pasaman dari Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, ini dia pemberian kepada juara 1 regu C dari SMA Negeri 1 Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali kepada para penonton dan juga pemirsa yang sudah setia menyaksikan Lomba Cerdas Cermat MPR RI ini. Terima kasih kepada Dewan Juri dan juga para peserta. Kalian begitu luar biasa dalam perlombaan ini. Tepuk tangan dong untuk kalian. Dan pastinya kami juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada pemenang, yaitu SMA Negeri 1 Pasaman Sumatera Barat yang berhak maju ke babak berikutnya. Baiklah, untuk informasi lanjut mengenai MPR dapat diakses melalui www.mpr.go.id atau melalui Twitter kami di @mprgoid. Akhir kata saya Andi Faika. Dan saya Resa Arwan. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah yang terbaik, cerdas, cermat.
Indonesia, generasi penerus bangsa, jujur, cerdas, cermat dan berbudi pekerti, maju bersama bangun Indonesia jaya. Kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik